Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Permatasari, NPM 171202030, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, dengan dosen pembimbing skripsi yang pertama Ibu Arfilia Wijayanti, SPD MPD, dan dosen pembimbing skripsi yang kedua Ibu Eka Sari Setianingsih, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik, tema 6, subtema 2, kelas 4, SD Mojoagung 01, Kabupaten Pati. Pada bagian pertama, terdapat latar belakang. Latar belakang didasarkan pada hasil wawancara kepada Bu Rusminah, guru kelas 4 SD Mojoagung 01. Ditemukan hasil bahwa siswa merasa kurang tertarik dengan adanya pembelajaran online, dikarenakan guru hanya menggunakan WhatsApp group dan buku tema sebagai acuan pembelajaran. Dan yang kedua, berdasarkan hasil analisis awal video pembelajaran. Di sini ditemukan bahwa terdapat 6 video pembelajaran yang belum menerapkan 5M pada pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis awal video pembelajaran, peneliti mencoba mengembangkan video pembelajaran yang sudah ada sebelumnya menggunakan pendekatan saintifik dan berharap akan membuat siswa lebih tertarik untuk proses pembelajaran secara daring. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, mengetahui pengembangan video pembelajaran berbasis pendekatan saintifik di kelas 4 SD Negeri Mojoagung 01 yang valid. Yang kedua, mengetahui pengembangan video pembelajaran berbasis pendekatan saintifik di kelas 4 SD Negeri Mojoagung 01 Kabupaten yang praktis dan berdaya guna. Untuk bab 2 menjelaskan tentang kajian teori dan juga kerangka berpikir. Untuk kajian teorinya menjelaskan tentang media pembelajaran, kemudian pengembangan video pembelajaran, pendekatan saintifik, dan juga materi belajar. Untuk kerangka berpikirnya, yang pertama ada analisis, di mana peneliti menganalisis permasalahan yang ada, yaitu siswa kurang tertarik dengan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran dan juga pendekatan. Yang kedua ada desain, yaitu pemecahan masalah dengan mendesain media video pembelajaran menggunakan storyboard. Kemudian yang ketiga ada development, yaitu peneliti mengembangkan video pembelajaran dan memvalidasi media pembelajarannya dengan ahli materi dan juga ahli media. Yang keempat ada implementation, yaitu mengimplementasikan hasil validasi. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu uji coba kelompok kecil. Pada bagian bab 3 menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini yang digunakan adalah Research and Development atau R&D yang disebut sebagai pengembangan. Yang kedua ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitiannya yaitu guru kelas 4 SD Negeri Mojoagung 1 dan siswa kelas 4 SD Negeri Mojoagung 01. Yang kedua, tempat dan waktu penelitiannya yaitu di SD Mojoagung 1 pada tanggal 12 Juli 2021. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan wawancara dan juga angket. Untuk instrumen penelitiannya yaitu menggunakan angket validasi, yaitu validasi materi dan juga validasi media. Kemudian ada angket respon guru dan angket respon siswa. Pada bagian bab 4 menjelaskan tentang validasi. Untuk validasi tersendiri terdapat 3 validator. 2 validator dari Universitas PGRI Semarang, yaitu Bapak Rofian. Yang kedua ada Ibu Ika Lestiarini,
Dan yang validator ketiga yaitu Ibu Ani Ambarwati, guru SD Mojo Agung 01. Pada validasi media terdapat 2 tahapan, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama pada ahli pertama yaitu Bapak Rafian mendapatkan persentase 72,9% dengan kategori baik. Untuk ahli yang kedua, Ibu Ika Lestiarini pada tahap pertama mendapatkan persentase 62,5% dengan kategori baik. Pada ahli ketiga, Ibu Ani Ambarwati mendapatkan persentase 93,7% dengan kategori baik sekali. Kemudian peneliti melakukan revisi atau tahap yang kedua dengan mendapatkan persentase 95,8% dengan kategori baik sekali. Kemudian untuk ahli yang kedua mendapatkan persentase 100% dengan kategori baik sekali. Setelah melakukan tahapan yang kedua, rata-rata persentase yaitu mendapatkan 96,5% dengan kategori baik sekali. Kemudian validasi materi. Pada ahli yang pertama, tahap pertama mendapatkan persentase 75% dengan kategori baik. Ahli materi yang kedua mendapatkan persentase 65% dengan kategori baik. Ahli ketiga mendapatkan persentase 95% dengan kategori baik sekali. Pada tahap yang kedua mendapatkan persentase 92,5% dari ahli materi yang pertama. Kemudian pada ahli yang kedua mendapatkan persentase 100% dengan kategori baik sekali, sehingga hasil persentase dari tahapan yang kedua yaitu mendapatkan 95,8% dengan kategori baik sekali. Kemudian terdapat beberapa revisian produk, yaitu produk sebelum revisi dan produk setelah atau sesudah revisi. Untuk hasil tanggapan guru yaitu Ibu Rusminah, guru kelas 4 SD Negeri Mojo Agung 01, mendapatkan persentase sebanyak 92,5% dengan kategori baik sekali. Untuk respon siswa mendapatkan persentase 95% dengan kategori baik sekali. Pada bagian bab 5 membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pengembangan video pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikatakan valid dan layak untuk digunakan. Hal ini didasarkan pada hasil kevalidan penilaian oleh ahli materi dan juga ahli media pembelajaran yang memperoleh persentase dari ahli materi yaitu 95,8% dan ahli media sebanyak 96,5% dengan dikategorikan baik sekali. Yang kedua yaitu kepraktisan dan keberdaya guna produk media video pembelajaran berbasis pendekatan saintifik diperoleh dari persentase hasil angket tanggapan siswa dan hasil angket tanggapan guru. Hasil angket dari tanggapan siswa mendapatkan persentase sebesar 95%. Untuk hasil angket dari tanggapan guru mendapatkan persentase sebanyak 92,5%. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa video pembelajaran berbasis pendekatan saintifik tema 6 subtema 2 praktis untuk digunakan dan berdaya guna pada kelas 4 di sekolah dasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan, saya meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.